Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua dalam materi yaitu tentang senang bisa membaca surat Al-Kautsar. Anak-anak, sebelumnya marilah sebelum kita belajar kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam segala urusan. Anak-anak, mari kita membaca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum belajar Al-Kautsar, kita lebih baik bernyanyi dulu ya. Saya nyanyi dulu, jangan kamu tirukan ya. Kita membaca surat Badar ya, dengan judul belajar surat Al-Kautsar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari teman kita belajar hari ini surat Al-Kautsar. Terpendek dalam Al-Quran, 3 ayat kita hafalkan. Nikmat banyak Allah berikan, wajib syukur kita lakukan. Sholat kurban yuk diamalkan, cinta Rasul rahmat dapatkan. Sekarang kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu cara kita membaca surat Al-Kautsar, yaitu kita harus bisa membaca surat Al-Kautsar dengan tartil. Selanjutnya kita belajar surat Al-Kautsar dengan cara tartil, yaitu dengan mempelajari tentang tajwid-tajwidnya dalam surat Al-Kautsar. Tajwid itu merupakan cara kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan tepat. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak tepat, maka akan keliru maknanya, ya kita akan mendapatkan dosa. Sekarang di situ adalah surat Al-Kautsar ada beberapa bacaan. Yang pertama adalah gunnah. Setelah kemarin surat Al-Falaq kita belajar tentang mad tabi'i, sekarang dalam surat Al-Kautsar ini kita belajar tentang gunnah. Siapa yang tahu apa arti gunnah? Gunnah adalah artinya mendengung atau berdengung. Itu gunnah juga bisa diartikan dengan nun tasdid atau nun double. Jadi mim atau nun double yang diberi harokat atau sakal, yaitu tasdid atau syiddah namanya. Anak-anak, kemudian kita perhatikan dari surat Al-Kautsar itu terdapat beberapa bacaan, yaitu contohnya ya saya bacakan. Inna syani'aka inna a'tainaka. Di situ ada lafaz inna, itu namanya adalah gunnah, yang mana ditahan selama dua harokat atau satu alif. Inna itu inna. Kemudian ada lagi di situ, ada lagi yang mim disidah, itu juga dikatakan gunnah tapi hurufnya mim. Bagaimana cara membacanya? Sama dengan membaca inna, cuman itu kan makanya saat summa
lamanya sama, yaitu satu alif atau dua harkat atau ketukan, sama. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Ada teori bagaimana cara kita bisa menghafal Al-Kautsar dengan mudah. Caranya gimana? Siapa yang tahu? Nah, caranya gini. Kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, menghafal dengan benar, cara kita yaitu bagaimana setiap lafaz, setiap ayat itu kita baca 5 kali. Jadi contohnya ya inna a'toina kalakabar, itu kamu baca selama sebanyak 5 kali, kemudian sampai seterusnya. Setelah sudah 5 kali baru kita hafalkan. Insya Allah nanti akan mudah kalian dalam menghafal surat-surat Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya sayangi, selanjutnya kita dalam belajar Al-Kautsar dan belajar surat Al-Kautsar itu kita harus bisa mengetahui apa artinya, terus kira-kira berapa jumlahnya, kita harus bisa mengetahui. Nah, di sini ada beberapa pesan-pesan pokok dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang keberapa? Yaitu ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kemudian surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah. Artinya apa? Surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita belajar tentang mengetahui pesan-pesan pokok yang tergabung dalam surat Al-Kautsar antara lain, yaitu 1. Allah sangat senang, sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Dan cara gimana? Memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Kemudian yang B, mensyukuri nikmat Allah dengan cara Allah memerintahkan kita yaitu untuk sholat dan berkorban. Fasholli rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Kemudian yang C, jangan membenci Nabi Muhammad SAW. Karena membenci Nabi Muhammad SAW berarti dia membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang membenci Rasulullah, dia akan terputus dari rahmat Allah. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling dicintai, nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus bisa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, karena kita sebagai umat yang terbaik di muka bumi ini. Hanya Nabi Muhammad lah yang nanti berhak yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, sekian anak-anak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat kalian belajar yang sungguh-sungguh ya. Jadi dari awal Pak Rahman menyampaikan, coba kalian pelajari, kalian baca, kalian hafalkan, kalian pahami isi pokok kandungannya surat Al-Kautsar. Terima kasih.